Oke teman sahabat saudaraku dimanapun kalian berada, ini adalah prajurit kucing. Ada prajurit ini. Nih. Kita nggak miara kucing, tapi beliin makanan kucing gitu. Artinya sedekah kucing. Kita bersedekah sama kucing. Nah ini namanya makanan kucing. Pur makanan kucing. Jadi kita memang sengaja nggak ngingu kucing, nggak miara kucing tuh. Nah kucing depan kasih makanan. Ya seneng kan? Membahagiakan yang sama ciptaan. Membahagiakan sesama ciptaan. Nyenengke sesama ciptaan. Jadi memayu hayuning bawono lur. Memayu hayuning bawono itu termasuk nguri-nguri kucing. Walaupun nggak dipiara. Ini kucing jalanan. Kucing yang ada di jalanan. Nah, seneng kan? Nah, tuh. Nah, ini nih. Ini ada banyak kan, ada 4. Ini namanya sedekah kucing, lur. Nah, tuh. Ini namanya sedekah kucing. Jadi kalau saya nge-MC itu ada yang dibeliin ini juga. Waktu saya nge-MC ada yang saya belikan makan kucing. Jadi kita harus sedekah kucing. Sedekah semut, sedekah kucing. Bahagia kan? Membahagiakan yang ada di alam. Bus. Nih, bus. Nih. Nah, dia udah kenyang tuh. Dia. Nih, di sini nih. Ini sini. Udah kenyang dia. Oke, nah gitu ya. Jadi kita harus sedekah kucing. Dengan sedekah kucing, yakin rezeki lancar. Ya jangan dipikir lagi, yang penting ada kucing dikasih makan gitu aja. Nggak usah dipikir diganti. Ya yakin diganti Allah, semuanya diganti Allah. Yakin diganti Allah. Dok, kuncinya mana dok? Kuncinya kamu bawa. Dok, kuncinya mana? Kunci. Gula ana kuncinya. Hei, kunci. Nah, wes. Lebokno. Bentar. Kuncinya gowo bunga kali. Oke, alhamdulillah udah nyampe rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian. Kamu celananya bagus, Dok. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah sampai rumah. Dari pekerjaan bordir komputer pakai hati 202. Dari bordir komputer pakai hati 202. Aku tak di depan ya. Kita ngobrol di depan ya. Kita ngobrol di depan. Kuncinya di mana? Orang barusan masuk kuncinya enggak ada. Aku beli yang pandai ya. Bunga kunci enggak kamu? Bunga kunci enggak kamu tadi? Teman taruh di mana? Saya langsung ngasih kucing. Kita langsung duduk aja. Tutup pintunya dulu. Alhamdulillah, udah nyampe rumah. Di tas kali yang di tas yang. Alhamdulillah udah nyampe rumah. Terima kasih Anamun. Makasih. Di tas coba di tas. Terima kasih teman sahabat saudaraku dimanapun panjenengan berada. Pulang gawe, ngasih makanan kucing, terus duduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-temanku
Kang Mas Santono, Mbak Sukri, Kang Mas Joko Santos, Kang Mas Joko Susanto Joko, nggih. Rahayu selalu, sehat selalu, semoga diberkahi Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu berpositif thinking. Kang Mas MKN matur suwun. Ini. Iya. Seorang buat nih. Mau dimasukin? Latihan. Mau masukin masa? Latihan, istriku masukin motor. Oke, kita lihat istriku mau masukin motor. Gak mau gimana sih? Orang udah dilatih nggak mau. Alhamdulillah, terima kasih teman sahabat saudaraku dimanapun banyak berada. Manikin makasih, Kusri makasih. Aku mau ke atas. Bisa nggak, sayang? Bisa nggak? Istri bisa nggak ini? Bisa nggak? Nah, lucu ini dilatih naik motor, angin ram, belum iso. Ayo, hati-hati. Udah, kok sedikit Ya, ya? awas, kucing, minggir. Minggir. Kena mamahmu. Nah. Rasa segitu saya mau ke atas. Terima kasih ku ucapkan pada sahabatku, teman-teman semua. Ayo kita ke atas ngobrol ngaji diri. Masih sore. Ngambilnya agak ke sana. Ngambilnya agak keluar, sayang. Dok, Bapak kasih air putih, Dok. Bulan, bunga. Ngambilnya agak jauh, sayang. Ngambilnya agak jauh dari sono atau biar lurus. Ya biar gak terlalu mengkong. Dok, Bapak ambil air putih. Oke, kita ke atas. Nah, udah nyantai. Oke. Kita ke atas, sudah kerja. Kalau sudah kerja, gelap banget. Menakutkan. Saudaraku, sekalian menakutkan. Iya. Tempatku itu aneh, Lur. Ada Mahadewa, ada Dewa Kuan Yin, ada Lampion, ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu semua pemberian, Lur. Jadi saya dari Kuan ini dari Kang Mas Joko. Dia dari Hindu, seneng sama saya dikasih gambar. Terus itu dari Mas Supri, dia Islam tapi seneng kita, dikasih gambar, yaudah pasang aja. Terus yang di belakang itu lampion di sono. Lampion itu dari orang Buddha, dari guru saya, guru saya Cina. Itu dari Medan, dia bawain lampion. Dengarin bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terangan, Lur. Udah terang kita ngobrol, Lur. Nah, baru enak ngobrol, Lur. Nah, ini tempat ngobrol saya sama saudara-saudaraku dimanapun tempat berada. Kalau ngobrol di sini, saya nanti wong sak donya, ayo dolan rene kabeh. Lur, wong sak donya dolan rene kabeh, Lur. Dolan rene, Lur, ning Tiga Raksa, Lur. Wahai saudaraku sedunia, mainlah ke tempatku. Atau aku nanti ketemu dia di sekitar Tiga Raksa. Aku manggonnya Tiga Raksa, Lur. Tapi aku senengannya koncoan, Lur. Aku senengannya berteman dengan siapapun dimanapun. Saya senengannya berteman. Jadi siapapun yang tinggal di Tiga Raksa atau daerah Tangerang, ini tempat saya untuk menerima tamu. Di belakang ada bed Esatrate. Karena termasuk ya namanya juga wong seni, Lur. Wong seni itu aneh, kalau nggak aneh nggak seni gitu. Jadi orang seni itu aneh, kalau nggak aneh nggak seni. Oke, Lur, kita beneran nih mau serius nih, mau interaktif sama penonton.
sebanyak mungkin, karena kami udah kita coba saben hari itu banyak yang ada manfaatnya kita ngobrol. Jadi apapun yang kita keluarkan dari lisan kita itu harus yang manfaat ya lur. Apapun yang kita keluarkan dari lisan kita itu harus manfaat. Jadi wong Indonesia itu penuh etika sopan santun, penuh etika sopan dan santun. Tapi kayaknya nanti dikomplain lagi nih sama Mbak Ciwit. Saya kalau pakai kaos ini, pakai baju begini dikomplain, katanya biasa, yang biasa aja gitu. Saya tak pakai kaos ya, tak pakai kaos yang nyantai, nah gitu. Jadi biar dikomplain. Kemarin pakai belangkon banyak yang komplain. Sekarang yang biasa. Oke, keren lur. Kita yang biasa-biasa saja, tapi di dalamnya kita harus luar biasa. Jadi semua teman sobat modeling, sekarang modelnya sobat ngarit, sobat sobat. Dulu sobat ambiar, sekarang musim sobat ngarit, ya kan? Ini sobat modeling, karena tempat ini adalah sanggar modeling, sanggar budaya modeling lur. Udah didaftar di kementerian lur. Jadi tempat saya ini tempat sanggar modeling. Sanggar budaya modeling udah didaftar di kementerian, makanya sobat modeling gitu. Sobat ambiar wis ambiar, udah ganti sobat ngarit. Sobat ngarit nanti masanya habis, ganti sobat modeling. Bareng ngarit eling kan. Ntar ada masanya semua lor, seperti itu. Jadi Kang Mas Yun itu juga alhamdulillah ikut bangga dan bahagia. Kang Mas Yun udah sukses maju pesat di TikTok. Jadi kita kalau ada orang bahagia ikut bahagia gitu. Semua ada masanya. Semua ada masanya. Kita juga nanti ada masanya lor, yakin aja lor. Kita juga ada masanya. Jadi bahasanya terus semangat TikTokan, terus semangat YouTube, terus semangat Facebook, terus semangat ikut peran serta di media sosial. Semangat terus. Jangan pernah mundur atau ke samping, maju ke depan terus, maju terus, semangat terus untuk membuat karya-karya yang bisa manfaat untuk orang banyak. Oke, teman sahabat modeling. Sekarang modelnya sahabat. Kalau saya biasanya sahabat, teman sahabat, saudaraku dimanapun yang berada gitu. Sobat modeling. Nah ini sanggar saya, sanggar seni budaya modeling. Jadi sahabat modeling. Modelnya sahabat, jangan pernah lelah, jangan pernah males, jangan pernah loyo, tapi semangat, tanamkan di jiwa, raga, mindset, pola pikir. Kita harus semangat. Nanti yang terjadi semangat. Kalau kita bilang semangat, nanti yang terjadi akan semangat. Makanya jangan pernah mendesain, jangan pernah mendesain. Jangan pernah mendesain diri kita nggak hebat ya lur. Jadi jangan pernah mendesain diri kita itu gini. Saya mah malas, nggak boleh. Nanti yang terjadi malas. Nggak boleh bilang begitu. Sama loyo, nggak boleh. Harus mendesain diri kita itu yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang hebat-hebat. Desain diri kita ini. Karena ini pemberian dari Gusti Allah, diri kita itu harus didesain yang bagus-bagus. Saya ada balesin ini, ngajak ngaji diri, tapi beliau ini tak undang ke sini, teman saudara yang ada dekat sini. Oke ya lor, ini saya tak live juga di YouTube-nya. Pokoknya kan ya lor, jangan pernah mendesain diri kita nggak hebat. Desainlah diri kita yang hebat, nanti yang terjadi hebat. Desain diri kita yang semangat, nanti yang terjadi semangat. Desain diri kita sukses, nanti yang terjadi sukses. Walaupun nanti sukses itu tingkatan. Pulo podo eling. Sak donya lan sak atine. Amin. Salam semangat Kang Mas Agus. Nggih, Kang Mas Tohirun. Kang Mas Tohirun, saya pernah koyone pernah kopi darat karo jenengan ya, saya sik rada lali-lali. Di mana ya?
Saya rada lali kula Kang Mas Tohirun, tapi saya pernah dengar nama Kang Mas Tohirun itu di Kopi Darat pernah. Apa di daerah Cikupa ya? Apa di mana gitu? Rada lali kula Kang Mas Tohirun. Rada lali kula nih. Nggih, pokoknya semangat terus, eling terus karena nama Poleng itu ya, Agus Poleng itu awalnya itu pemberian dari saudara-saudaraku yang dari kampung. Ceritanya Poleng itu kalau malam zikir, kalau siang itu ngobrol-ngobrol cewek. Dulu waktu kita belum tahu. Kemudian setelah itu Poleng itu akhirnya dipelajari podo eling akhirnya. Nama Poleng itu akhirnya menjadi podo eling. Jadi podo eling, Poleng itu podo eling. Mas Agus podo eling gitu. Nah kebetulan saya setelah masuk SH itu belajar tentang ilmu hati. Ya dulu kalau belum masuk SH harus maklum lur. Sebelum masuk SH ya preman lah. Preman yang bahasanya ya belum tahu baik dan benar, belum tahu dulu, itu wajar, namanya juga masih muda ya. Itu, dan maafkanlah orang-orang yang pernah saya nakali, maafkanlah orang-orang yang pernah saya berdosa sama orang-orang yang pernah saya berbuat dosa sama orang-orang di seluruh dunia ini. Mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya Allah, ya alam, aku mohon maaf pada orang-orang yang pernah saya lukai hatinya, kemungkinan pikirannya atau fisiknya, mohon maaf dulu orang-orang yang pernah saya lukai ya. Teman, sahabat, saudaraku, seluruh dunia, seluruh alam, ya Allah, ya malaikat, ya Rasulullah, ya seluruh alam. Saya kalau dulu salah atau sampai sekarang salah, saya minta maaf. Dulu apalagi waktu muda nakal itu, yang pernah saya lukai badannya, fisiknya, pikirannya, hatinya, saya mohon maaf banget. Dulu belum tahu. Kemudian banyak belajar PSHT. Di PSHT digembleng. Kalau dicubit sakit jangan nyubit, awalnya itu. Kalau kita dicubit sakit jangan nyubit orang. Kalau dicubit sakit jangan nyubit orang. Awalnya itu. Dan ilmu satu kata itu bisa membuka mindset kita. Jadi satu kata bisa membuka mindset kita agar kita jangan nyubit orang. Orang itu kalau dicubit sakit ya jangan nyubit. Kemudian iya ya, kalau dicubit sakit jangan nyubit orang. Akhirnya dikembangkan lur. Dikembangkan kalau dimaki-maki nggak enak ya jangan maki-maki orang. Kalau kamu nggak mau dicurangin orang ya jangan nyurangin orang. Kalau kamu nggak mau disakiti orang jangan nyakitin orang. Terus diolah gitu. Akhirnya kita lama-lama ngerti lur. Ternyata semua ada di dalam diri kita, ukurannya ada di hati kita. Makanya ukuran orang lain itu adanya di hati kita. Makanya kita harus kenal hati kita gitu lur. Nah gitu lur ceritanya. Jadi bahasanya kita harus kenal dengan hati kita karena orang lain ukurannya ada di hati kita. Yang bahasa enaknya seperti itu. Kita harus belajar mengenali hati yang bersemayam di dalam diri ini. Nah, ini dari satu lagi ada di YouTube lur. Nah, satu lagi YouTube ya. Ini ada dua, ada satunya TikTok, satunya YouTube. Jadi ini bareng, siaran langsung bareng. Nah, gitu lur. Oke, sahabat Podoiling. Modelnya sahabat sekarang. Sahabat Podoiling, dimanapun panjenengan berada, terima kasih sudah nonton, sudah ngobrol. Ayo kita belajar bareng-bareng. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau namanya sahabat itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, gurunya diri sendiri, gurunya kita sendiri. Nah orang lain itu hanya menyampaikan yang ngolah dirinya sendiri. Jadi sahabat Podoiling baru tercipta malam ini ya, sahabat Podoiling. Karena dari Mas Jun itu sahabat ngarit, wah lagi ngetren. Kita harus ikut bersyukur. Ngarit, itu nyari, rit itu arit karena arit. Jadi arit itu tanda tanya. Jadi sahabat ngarit itu sejatinya juga ada filosofinya. Ngarit itu kan begini bentuknya. Bentuknya tanda tanya. Bentuknya arit itu kan tanda tanya. Sahabat ngarit, itu pergi. Ngamuk, marah. Ngasak nyari bekas, ngarit nyari rumput. Ngaritnya itu itu pergi, rit itu arit. Jadi pergi mencari arit, arit mencari rumput.
tapi aritnya itu adalah tanda tanya. Maka tanda tanya itu sejatinya suruh tanya kepada diri kita sendiri. Nah, TikTok, tik itu titik, tok itu mentok. Jadi TikTok itu adalah titik yang mentok. Titiknya sampai mentok. TikTok itu titik sampai mentok. Ingat ya, ini bahasa spiritual. Jadi bahasa spiritual, TikTok itu titiknya sampai mentok. Jadi titiknya sampai mentok, nulislah sampai mentok. Kalau nulis belum sampai mentok, itu belum selesai. TikTok, titiknya sampai mentok. Lah mentoknya manusia itu hati. Manusia itu titiknya hati, sampai mentok ke hati. Nah itu bahasa spiritual loh. Makanya TikTok itu sekarang ngetren banget. Karena emang itu bahasa filosofi alam. Bahasa filosofi alam, bahasa spiritual. TikTok, titiknya sampai mentok. Apapun sampai mentok, nulislah sampai mentok, sampai titik. Kalau nulis belum sampai titik berarti belum selesai. Apapun kalau belum sampai titik belum sampai selesai, belum mentok belum selesai. Nah, makanya TikTok itu adalah bahasa spiritual. Niteke sampai mentok, niteni sampai mentok, titik lah sampai mentok. Nek nulis sampai mentok. Kalau nulis belum sampai titik, ya berarti belum selesai nulisnya, masih koma. Tapi nek wis titik selesai. Nah itu dikembalikan lagi ke dalam diri, ngaji diri. TikTok, T itu titik, titiknya manusia. Titiknya manusia itu hati. Titiknya manusia itu hati. Tengahnya manusia itu hati, titik. Tok itu mentok. Jadi di titik sampai mentok ke dalam hati. Kalau udah ke dalam hati, udah sampai mentoknya manusia itu sampai ke dalam hati. Bila sudah mentok ke dalam hati, nanti mumbul mentalnya ke Allah. Mentok ke hati, mental ke Allah. Mentok ke hati, mental ke Allah. Makanya bahasanya Allah tidak akan mencoba menguji sebatas kemampuan kita. Apabila permasalahan dipikir itu sudah tidak mampu lagi, harus diturunkan set ke hati. Makanya belangkon itu runcingnya ke bawah. Belangkon kan runcingnya ke bawah gini. Belangkon runcingnya ke bawah, berarti pikiranmu ke bawah no. Ke bawah no neng atimu. Kalau pikiranmu ke bawah no neng atimu, nanti uripmu tentrem. Jadi urip yang tentrem itu memang yang pakai hati. Kalau pikir-pikiran pusing. Karena saya sering ditanya orang, Mas gimana caranya biar bisa senyum, ketawa terus? Terus kalau ada masalah gimana? Ya kalau ada masalah ya saya jawabnya selengean dulu biasanya. Kalau ada masalah biar kita nggak pusing, gampang caranya. Gimana? Jangan dipikir. Maksudnya ya dipikir, tapi yang sebatas kemampuan yang nggak mampu tadi turunkan ke hati. Nah, setelah turun ke hati, kasihkan Gusti Allah. Gusti Allah siap menampung masalah kita itu gitu. Itu yakin kan, yakin. Dan masalah itu setiap hari seperti nyabut rumput. Masalah kita itu seperti nyabut rumput di depan rumah. Ada lagi gitu. Jadi masalah kita itu seperti nyabut rumput di depan rumah. Selalu ada. Kemudian ada orang bertanya kepada saya, Mas gimana caranya biar gak ada masalah? Ya jangan pakai pikiran. Oh Gusti Allah itu dipasang pikiran di sini untuk menyelesaikan masalah. Jadi Allah kasih pikiran kita ini untuk menyelesaikan masalah. Nah pikiran dengan hati itu ibarat kenek dan sopir. Sopirnya hati, keneknya pikiran. Badan ini adalah mobilnya gitu. Jadi drivernya badan ini adalah hati, keneknya pikiran. Itu indah. Tapi kalau dibalik, keneknya ini jadi sopir, hatinya jadi kenek, wah kacau, pusing terus setiap hari, pusing terus nanti. Makanya jangan dibalik. Diri ini sopirnya adalah hati, keneknya adalah pikiran. Ingat-ingat itu. Sopirnya diri ini adalah hati, keneknya adalah pikiran. Itu enak, mobilnya anteng, deng, hati-hati selalu, neng, dangdung tak neng. Enak nyopir juga enak, sambil nyanyi sambil apa enak, karena hatinya senang. Tapi kalau dibalik, kenek ini jadi sopirnya, pusing terus. Nah itulah
filosofi yang disamakan di alam. Ibaratnya seperti itu. Hati itu kalau disamakan di roda sepeda, dibandingkan sepeda ya. Hati itu ibaratnya as tengah itu, as jari-jarinya roda itu. Hati itu kalau di roda, dia as tengah itu hati. As tengahnya. Kalau nggak ada as tengah, jari-jarinya morat-marit. Jari-jarinya, rujinya itu morat-marit kemanapun. Maka dari itu, jangan tinggalkan hati supaya tidak morat-marit kehidupan kita. Kalau roda nggak ada as tengahnya, jari-jarinya morat-marit. Jari-jarinya itu kemana arahnya nggak kacau kemana-mana. Itu ibarat manusia, as tengah itu adalah hati. Makanya orang yang meninggalkan hatinya, kehidupannya kacau. Saya udah ketemu banyak orang yang begitu, kacau sekali. Karena meninggalkan as tengah, gitu. Nggih, Kang Mas Raden Sawung Brawijaya matur suwun, Kang Mas Abid Cesar matur suwun. Nah, hati ibarat lampu semprong, lampu itu. Kalau lampu yang ublik itu lampu yang lampu pakai api itu. Nah, itu apinya itu adalah hati kita, semprongnya itu adalah yang nutupin di sini. Jadi kalau semprong kacanya itu bersih, hati kita bisa sinar keluar, bisa menyinari keluar. Jadi lampu yang kecil, lampu ublik namanya, lampu ublik itu. Kalau kacanya dibersihin setiap hari, dia bisa bersinar keluar. Tapi kalau langes hitamnya itu ngumpul di kacanya, lampunya nggak bisa bersinar, nggak bisa menerangi. Sama aja hati kita. Hati kita itu sejatinya bersinar. Hati kita bersinar kalau tidak ada yang nutupin. Makanya hati kita ini sejatinya kalau nggak ada yang nutupin bersinar. Nah, yang nggak bikin bersinar hati kita, sirik ketutup, dengki ketutup, sombong ketutup, serakah ketutup, amarah ketutup. Nah, kalau ini nutupin hati, penyakit hati nutupin, hati kita nggak akan bisa bersinar. Kalau hati kita nggak bisa bersinar, kita nggak bisa melihat keluar. Tetapi kalau sirik, iri, dengki, takabur, sombong nggak ada lagi, serakah, amarah nggak ada lagi di dalam sini, minggir. Sirik, dengki, takabur, sombong, serakah, amarah minggir semua. Ini bersinar hati kita, bersinar menyinari dunia. Kita melihat dunia terang banget, gamblang. Melihat dunia itu gamblang banget, terang banget, nggak ada haling-haling lagi. Kemudian pikiran kita selalu positif. Pikiran kita jangan negatif, always positive thinking. Always positive thinking, selalu berpikir positif. Nah, siapa yang berpikir positif, seluruh alam akan mengamini. Seluruh alam akan mengamini apabila kita berpikirnya positif gini. Ini alam mengamini semua. Tapi kalau kita berpikir negatif, alam menolak. Makanya dari itu selalu berpikir positif. Selalu begini kita. Nah, setelah kita berpikir positif, berarti kan husnudon, berbaik sangka. Dimanapun dengan siapapun berbaik sangka kita itu. Nganggapnya orang itu sedunia baik semua gitu. Walaupun kita dijahatin, tapi kita nganggapnya baik aja kepada orang itu. Makanya kadang-kadang kita sering dibohongin orang, nurut aja. Tapi diganti Allah, jangan takut. Gak bakalan kita disakitin, dikhianatin, dibohongin, ditipu, gak diganti Allah itu gak mungkin. Gak mungkin selama kitanya benar. Tetapi kalau kitanya salah, ditipu, dibohongi, dicurangi, itu namanya 11-12. Hasil nipu ditipu orang, nah itu beda. Ingat ya, kalau kita orang benar kok ditipu, dicurangi, dibohongi, dikhianati, kita orang benar nih, nanti diganti Allah 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tapi kalau kita hasil dari curang, habis dari bohong, habis dari yang nggak benar, itu sama dengan kita nipu, ditipu orang, jadi kosong-kosong, habis. Maka yang dipertahankan selalu perbuatan baik. Jadilah orang yang baik. Orang baik itu indah. Jadi orang baik itu indah, walaupun kita belum baik, tapi belajarnya baik. Belajar baik, dan baik. Walaupun kita belum baik. Oh, indah dunia, lihat dunia indah. Nggak ada resiko. Makanya kalau orang belajar berbuat baik, itu nggak mau ada resiko. Jadi kita, kehidupan ini nggak ada resiko, nggak punya musuh. 1000 teman kurang,
1000 sahabat kurang, 1000 guru kurang, 1000 kiai, 1000 pendito, 1000 biksu, 1000 romo, 1000 motivator kurang. Cuman kita memang nggak boleh mencampur adukkan agama. Ya, masing-masing kembali ke agamanya masing-masing. Tapi kalau saya misalnya Islam nih, saya ketemu pendito, itu sharing. Saya ketemu biksu, itu sharing, berbagi pengalaman. Saya ketemu pastor, saya berbagi pengalaman. Jadi kita tetap kembali ke agamanya masing-masing, kembali ke agamanya masing-masing karena kita Pancasila. Namun setelah kita mencerahi umat atau hambanya, juga merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Ini yang ditunggu di Indonesia loh. Yang ditunggu negara, siapapun orang yang bicara atau pembicara yang mencerahi umat atau hambanya atau kaumnya, dicerahi, tapi juga merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Itu yang ditunggu negara. Tapi kalau hanya mencerahi, menceramai umatnya dan kaumnya tok, menyalahkan yang lain, menjelekkan yang lain, merasa dirinya benar, yang lain salah, ini negara belum menunggu. Dia masih ada kepentingan golongan, belum kepentingannya untuk negara. Tapi kalau orang yang berkepentingan untuk negara, itu merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Ini yang ditunggu negara. Dan negara menunggu kita semua agar kita seluruh Indonesia bicaranya penuh etika sopan santun. Ingat itu. Negara menunggu kita agar kita, keluarga kita dan yang terdekat bicaranya penuh etika sopan santun. Bikin gerakan. Jangan lagi bicara bahasa binatang. Jangan lagi bicara bahasa kelamin. Jangan lagi bicara mengumpat, bahasa negatif, bahasa kasar, bahasa BEGO, bahasa TOLOL, dan bahasa jorok. Ini banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Kalau gitu, ini masalahnya masalah kita bersama. Kita ini nggak sadar dan menyadari, nganggepnya biasa. Tapi wong Indonesia, orang ngono kuwi. Wong Indonesia itu penuh etika sopan santun. Wong Indonesia penuh etika sopan santun. Ajaran leluhur etika sopan santun yang dikedepankan. Penting sekali kita harus menjaga etika sopan santun yang pernah diajarkan ilmu leluhur. Jadi 3 yang kita pegang lur dari leluhur lur. 1, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. 2, bangsa yang besar adalah yang menjaga nilai-nilai budayanya. 3, bangsa yang besar adalah yang menjaga dan mengikuti ajaran leluhurnya. 3 hal itu penting sekali. Jangan sampai lupa. Karena bahasanya, nek pengen ngerti dalan uripe ojo lari kalau leluhure. Itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya, barang siapa orang Indonesia pengen mengerti jalan hidupnya, jangan lupa leluhurnya. Karena apa? Kita lahir karena leluhur, kita merdeka karena leluhur, kita hidup enak ini dimerdekakan leluhur. Maka harus sadar dan menyadari banyak jasa para pahlawan, para leluhur itu kita doakan setiap saat, setiap waktu. Doanya jangan hanya pas 17 sama 10 November, tapi setiap saat, setiap waktu doakan leluhur. Leluhur kita sampai leluhur Indonesia dan leluhur wilayah lingkungan wilayah masing-masing. Ini penting, nggak semua orang begitu. Namun mulai dari kita, jadi kebangkitan spiritual Nusantara di mana-mana sudah mulai ada. Itu salah satu tandanya untuk sebagai perimbangan ajaran kulit dan ajaran isi supaya imbang. Jadi jangan hanya kulit, namun isi juga imbang. Nah sekarang ini lambangnya Kiai Nusantara sama Kiai luar itu sering bahasanya sering muncul di permukaan. Itu adalah lambang dari ajaran kulit dan ajaran isi. Tapi di luar oknum ya, kalau di oknum ya nggak masuk dalam bahasan ini. Nah maunya kita orang Indonesia, ingat-ingat, sudah punya ajaran sebelum ajaran 6 agama itu masuk di Indonesia. Nah itu kita jaga loh, harus menjaga loh. Ajaran leluhur harus kita jaga.
supaya kita tidak kualat sama leluhur, supaya leluhur di alam sana senang, bahagia. Coba kita bayangkan, kalau leluhur itu masih bisa ngelihat kita gitu. Kita membayangin leluhur bisa ngelihat kita. Ngelihat kita rukun, guyub, seneng banget. Para leluhur seneng banget. Ngelihat kita itu guyub, rukun, semua damai se-Indonesia. Para leluhur di alam sana ngelihat kita se-Indonesia, rukun, damai, guyub, bersatu, kompak, satu sama yang lain, tanpa pandang ras, suku, agama, dan golongan. Betapa indahnya para leluhur kita melihat kita. Namun kalau kita se-Indonesia gontok-gontokan, sikut-sikutan, leluhur di alam sana menangis. Kalau itu memang bisa melihat kita, tapi tidak ada yang bisa menentukan karena semua itu belum ada yang buktiin hidup di alam sana kembali lagi ke alam sini. Semua itu mudah-mudahan keyakinan kita kembali ke masing-masing. Tapi saya yakin, kalau saya punya keyakinan para leluhur adalah dekat dengan Gusti Allah di alam sana. Beliau butuh doa dari kita. Mudah-mudahan kita doakan selalu, dengan kita doakan selalu di alam sana itu beliau bahagia di alam sana. Dan Allah ridho karena melihat cucu-cucunya, anak-anaknya masih doa sama leluhur. Jadi Gusti Allah seneng, Gusti Allah ridho karena cucu-cucunya masih sering mendoakan para leluhur. Jangan sampai blong lur. Kita orang baru lur, orang modern, jangan sampai nggak pegang ilmu leluhur lur. Jangan sampai orang modern terus blong, nggak ada yang pegang ilmu leluhur, jangan sampai. Nanti jangan sampai ada kata-kata wong Jawa kok orang Jawani, wong Jawa ilang Jawane, wong Sunda ilang Sundone, jangan sampai. Jadilah orang Sunda yang nyundani. Jadi orang Sunda tapi masih pakai adat istiadat budaya Sunda. Orang Jawa kok orang Jawani, wong Jawa kok wis lali pada leluhure, wong Jawa kok wis lan Jawani. Jawa itu jawaban, Jawa itu mengerti, wong Jawa kok gak ngerti, nah maksudnya ngono. Nah itu harus pegang lur. Sama orang leluhur Sumatera, leluhur Papua, leluhur Kalimantan, semuanya kembali ke leluhurnya masing-masing se-Indonesia. Ikutin ilmu leluhur. Pasti leluhur ngajarin kita yang baik-baik. Nggak mungkin para leluhur itu ngajarin yang jelek-jelek kepada anak cucunya, nggak mungkin. Itu udah hukumnya pasti. Maka dari itu, kalau semua masih kembali ke leluhur masing-masing se-Indonesia, Indonesia ini lebih damai sejahtera karena satu sama lain tidak ada yang menjelekkan. Satu sama lain merangkul satu sama yang lain. Pasti indah. Karena leluhur sudah memberi Pancasila, dasar Pancasila itu untuk kita pegang. Nah ini tinggalanku gitu. Wong Indonesia ditinggalin Pancasila itu. Kalau kita praktek Pancasila se-Indonesia, damai sejahtera. Bisa praktek dari sila pertama sampai kelima, semua praktek, indah sekali. Nggak ada ribut-ribut lagi, nggak ada. Nah, orang yang belum memahami tentang Pancasila, semua full, belum praktek, ya akhirnya masih merasa dirinya benar, agamaku paling benar, ajaranku paling benar, ajaranmu salah. Nah ini yang nggak boleh. Jadi masalah ajaran, masalah keyakinan kembali ke diri masing-masing, tapi tetap merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan itu dirangkul menjadi satu. Nah, jawabannya adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini harus benar-benar dipahami. Tuhan itu sedunia hanya satu. Sedunia akhirat, Tuhan itu hanya satu. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Sampurna. Ini difahami benar-benar. Namun di antara kita masih ada menganggap Tuhannya orang lain, ada Tuhan lagi. Nah ini yang pemikiran menurut saya ini belum pas. Jadi Tuhan itu hanya satu, miliknya orang sedunia. Miliknya langit dan bumi, miliknya tumbuhan, miliknya binatang, miliknya manusia sedunia. Tuhan hanya satu. Nah agamanya banyak. Cara ibadahnya dan cara nyebutnya Tuhan beda-beda. Ini yang harus disadari. Kita sebagai orang Indonesia, saya ngomong dengan Pancasila. Saya ngomongnya wawasan kebangsaan. Jadi tidak satu agama. Saya bahas 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan, saya bahas. Intinya saya bahas, endingnya saya bahas, intisarinya saya bahas.
Namun masalah agama kembali ke diri masing-masing, kita tidak boleh mencampur adukkan agama. Jadi bahasanya lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama saya. Karena agama itu memang ageman. Ageman itu baju, mau pakai kuning, hijau, coklat, kembali ke masing-masing. Nah, agama itu adalah jalan, tujuannya adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini harus dipahami. Kalau orang udah paham, nggak mau ribut agama. Kalau orang yang masih ribut agama itu karena belum paham agama. Orang yang masih ribut agama itu salah memahami agamanya. Belum full. Yang masih suka ribut, tapi yang sudah nggak ribut ya itu benar. Jadi beragama itu membuat kita damai. Beragama itu membuat persaudaraan seluruh dunia. Beragama itu membuat kita lebih baik daripada sebelumnya. Jangan sampai kita beragama kok malah lebih mengkotak-kotakan, lebih jahat, lebih merasa benar, yang lain salah. Wah, ini salah memahami agamanya. Masih salah cara memahami agamanya. Kalau orang beragama itu ya lebih santun, lebih rukun, lebih damai, lebih tentram, lebih sejahtera, lebih bijaksana, itu orang beragama. Karena agama kembali ke masing-masing, monggo. Tapi yang praktek agamanya masing-masing, isinya sama. Orang Islam yang praktek agama Islamnya dengan orang Kristen yang praktek Kristennya, orang Buddha yang praktek dengan Buddha yang praktek ya, nanti ketemunya sama. Satu sopan, yang lain juga sopan. Orang Buddha ngajarin kesopanan, orang Kristen sopan, orang Buddha juga sopan, orang Islam juga sopan. Oh kok podo, kan gitu. Itu dari kesopanan. Dari ini nggak ngajarin nggak boleh mencuri, ini juga nggak boleh mencuri, ini nggak boleh mencuri. Podo. Ini ngajarin nggak boleh minum, ini nggak boleh minum, ini nggak boleh minum. Ini ngajarin nggak boleh madon, ini juga nggak boleh madon, ini nggak boleh madon. Ajarannya sama. Cara menyampaikan dan cara nyebutnya Tuhan yang beda-beda. Makanya kebenaran itu sejatinya sama. Kebenaran itu sedunia sama. Silahkan cek kalau nggak percaya. Kebenaran itu sejatinya sedunia sama. Yang beda, yang menyampaikan dan cara menyampaikan. Namun kebenaran itu sedunia sama. Ingat-ingat, saudaraku, temanku, sahabatku, sobat podeling. Jadi kebenaran itu sedunia sama. Bedanya cara menyampaikan dan yang menyampaikan. Nah, kalau orang udah seperti itu, dimanapun indah, wong sama kok, satu frekuensi kok. Makanya kita sering kadang gesekan Slack itu karena lain frekuensinya. Kalau gelombang radio ini gelombang ketuhanan, ini gelombang kemanusiaan, gelombang duit, gelombang kerjaan dan yang lain-lain. Orang selalu yang ngepasin ke gelombang ketuhanan, selalu dipas ketuhanan, gelombang radio, bening dia, enak. Tapi yang satu gelombangnya ada di gelombang duit, di sini duit gelombang duit, di sini gelombang ketuhanan. Yang satu masih di gelombang duit, yang satu udah di gelombang ketuhanan. Ya nggak akan sama, beda. Kalau udah sama-sama di gelombang ketuhanan ya sama. Bedanya itu kalau belum nyampe ke dalam hati. Makanya beragama itu kalau belum nyampe ke tahap rasa, masih beda-beda. Makanya harus sampai ke dalam tahap rasa. Beragama itu harus sampai merasakan Tuhan. Beragama itu harus sampai tahap merasakan Tuhan, melihat kita, Tuhan mendengar kita. Ya kan Tuhan? Kau melihatku Tuhan, kau mendengarku. Harus sampai tahap itu. Kalau belum sampai tahap itu masih beda. Beda karena ia masih bermain di luar hati. Kalau orang yang sudah main di dalam hati, ya sedunia sama, wong hati itu sama rasanya kok, kan gitu. Hati itu seluruh dunia sama. Rasanya sama, hatinya satu sama orang lain sama. Kalau Tuhan sudah dirasakan di dalam hati kita, ya seluruh dunia sama. Mau agama apapun, kalau udah di dalam hati, rasanya sama, rasa Tuhan. Tapi kalau di luar hati, beda. Karena ia masih bermain di pikiran atau bermain di luar hati. Beda jauh sekali. Nah, yang bikin ribut di antara kita itu karena masih bermain di luar hati. Mainnya masih di luar hati. Selama manusia
apapun agamanya, apapun ajarannya, sudah bermain di dalam hati, ia akan menemukan satu frekuensi ketuhanan. Karena syaratnya orang yang mau nyampe ke rasa itu ada tingkatan. Kita cek sekarang. Sing sapa wonge melatih rasa pangrasa. Siapa yang melatih rasa di dalam hatinya, rasa pangrasa dirasa-rasakan. Barang siapa selalu melatih rasa pangrasa, maka ia akan terasa rosing rasa. Ia akan terasa ujungnya rasa sampai ujungnya rasa, mentoknya rasa. TikTok tadi. Jadi TikTok itu titiknya sampai mentok. TikTok itu titiknya sampai mentok, mentoknya sampai titik. Titiknya sampai mentok, mentoknya sampai titik, sampai paling ujungnya hati. Ya. Siapa melatih rasa pangrasa, ia akan terasa rosing rasa, di rosnya ujungnya rasa. Rosing rasa sejati ini rasa yang sesungguhnya dan sesungguhnya rasa. Gitu. Rasa sejati rasa kasukman, ketuhanan. Jadi merasakan Tuhan. Rasakan gaib, rasa yang tidak kelihatan, rasa sing tanpa sarira. Kita tidak merasakan badan kita lagi. Jadi indah, ya Allah. Seakan-akan kita sama Allah bersama. Seakan-akan. Itu yang salah satu dikatakan manunggaling kaula lan Gusti. Jadi ajaran makrifat itu sekarang mau jadi biasa. Memang dulunya biasa, Awaludin makrifat itu biasa. Tapi biasanya juga pakai aturan. Kalau masih kecil ya nggak boleh belajar makrifat. Belajar makrifat itu kalau orang ditarget umur 30 tahun ke atas. Sekitar umur 30 tahun ke atas harus belajar makrifat. Kalau orang sudah umur 30 tahun nggak belajar makrifat, itu ketinggalan. Bunga, air. Ya, kalau orang udah umur 30 tahun ke atas kok nggak belajar makrifat, itu nanti lambat. Ingat saudaraku, penting sekali saudaraku dimanapun panjang berada, saya cuma mengingatkan, sharing, berbagi, karena watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Kita mengingatkan perkara hak dan sabar. Kalau tidak nanti wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau tidak, demi masa sesungguhnya kita akan merugi. Yang tidak rugi yang beramal baik dan soleh dan mengingatkan perkara yang baik, itu yang nggak rugi. Nah, makanya di TikTok ini, di YouTube, di Facebook, kita momen untuk saling mengingatkan satu sama yang lain. Siapa tahu yang kita saling mengingatkan ini menjadi sebuah ilmu yang manfaat, sehingga kita kembali ke Gusti Allah. Di YouTube kita masih ada, di Facebook kita masih ada, di TikTok kita masih ada ilmu yang turun-temurun sampai nanti nggak ada habisnya. Itulah yang dikatakan semua amal akan putus kecuali 3 perkara setelah kita kembali ke Allah. Setelah kita kembali ke Allah, semua amal akan putus kecuali 3 perkara. Anak soleh, ilmu yang manfaat, sedekah jariyah. Itu yang tidak putus. Dan kita anak soleh itu bukan anak kitanya aja. Kita banyak mendidik anak-anak yang soleh, anak-anak yang mengerti, anak yang pandai, anak yang tahu. Nah itu biasanya makasih sayang, thank you. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Allah, alhamdulillah. Kalau kita mendidik anak-anak yang soleh di perguruan, dimanapun, di pesantren dan di organisasi, kita mendidik anak jadi anak yang soleh. Kita kembali itu masih dapat Al-Fatihah, doa Al-Fatihah dari anak-anak kita yang kita didik. Contohnya para kiai, para ulama, para leluhur yang sudah mendidik atau menurunkan sebuah ilmu, beliau masih didoakan oleh cucu-cucunya. Itu karena jasa-jasa beliau berjuang kebaikan dan menyampaikan sebuah ilmu. Nah kita juga begitu, jangan pernah bosen menyampaikan kebaikan di dunia ini. Walaupun orang nggak ada yang simpati, ya nggak ada masalah. Tugas kita kan hanya menyampaikan. Tugas kita di dunia ini hanya menyampaikan kebaikan. Yang merubah bukan kita, yang merubah dirinya dan Gusti Allah. Jadi seorang guru itu bukan merubah muridnya. Guru itu tugasnya menyampaikan, mengarahkan, membina. Yang merubah dirinya
adalah dirinya dan Gusti Allah. Manusia kepada manusia yang lain itu tugasnya hanya menyampaikan. Makanya kalau sudah disampaikan, kalau nggak berubah ya sudah, jangan dipaksa. Kadang-kadang kita memaksa untuk berubah. Nah ini kadang-kadang balik ke kita, kitanya pusing. Maka tugas kita hanya menyampaikan yang merubah dirinya dan Gusti Allah. Ya, tidak ada merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi kita enak di mana-mana menyampaikan. Ya terutama pentingnya pada diri kita sendiri dan keluarga. Makanya tugas kita minimal setiap hari itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang penting kita dan di keluarga kita aja. Penting kita keluarga kita aman nyaman, tidak ngerepotin orang. Nek bisa membantu orang itu udah keren. Jadi orang yang praktek ilmu hati, itu rata-rata ia tertata kehidupannya. Karena lagu Indonesia Raya juga udah memberi filosofi pada kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kemudian bangunlah Indonesia Raya. Enggak dibalik. Enggak bangunlah Indonesia, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, enggak, tapi dari dalam. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah Indonesia Raya. Nah itu masih ada dua sandi yang tersirat, yang sifatnya kita sendiri yang mencari untuk memperbaiki dari dalam. Jadi bangunlah jiwanya, bangun dari jiwa. Bangunlah dari jiwa, dari hati, dari rohani, bangun yang kuat. Jangan sampai jiwa ini bermasalah. Jiwa tetap bersih, jiwa tetap terjaga, jiwa jangan ternoda. Karena dari bersih harus kembali ke bersih, harus terjaga, jangan sampai ternoda jiwa kita. Kemudian setelah bangunlah jiwa, bangunlah hati, bangunlah rohani di dalam, sudah benar, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangun kita badan kita agar tetap sehat. Olahraga teratur, makan teratur, istirahat teratur. Olahraga teratur, makan teratur, istirahat teratur. Ditambah pikiran senang, hati senang. Kemudian ada sandi yang tersirat. Bangunlah keluarganya. Keluarga kita dijaga setiap hari, kita doakan, setiap hari diajari. Dan kita yakin, penuh dengan keyakinan. Kalau kita orang baik, yakinlah keluarga kita akan dijaga Allah. Jadilah baik, karena siapa menanam bakal memetik. Siapa yakin akan dijawab Allah. Kemudian setelah keluarga, bangunlah sesama, hubungan terhadap sesama manusia tanpa pandang ras, suku, agama, dan golongan. Jadi indah. Nah setelah itu baru bangunlah Indonesia Raya. Jadi kita ini ikut peran andil bangun Indonesia itu minimal dari dalam diri dulu, dari keluarga dulu. Nggak bikin repot di RT, di RW, itu udah jos. Syukur-syukur bisa bantu RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi ikut peran serta dalam menenteramkan, mendamaikan negeri ini. Minimal ayo dari ucapan ini yang sangat gampang, tapi gampang-gampang susah. Tadi saya sebutkan, ayo se-Indonesia, wahai saudaraku sedunia, wahai saudaraku se-Indonesia, wahai saudaraku se-Indonesia. Nuwun sewu Bapak Presiden, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh guru se-Indonesia beserta seluruh masyarakat Indonesia. Ayo bersama-sama memperbaiki ucapan kita. Ucapan kita semua ayo bersama-sama memperbaiki. Di kanan kiri kita ini masih ada adik-adik kita yang bicara bahasa binatang, bahasa kelamin, bahasa kasar, bahasa mengumpat, bahasa jorok, bahasa negatif, bahasa BEGO, TOLOL. Ini masih banyak sekali. Ayo bersama-sama merubah kita. Bersama-sama kita rubah menjadi lebih etika, sopan santun, bahasa-bahasa yang lebih terhormat, bahasa-bahasa yang lebih positif, bareng-bareng dari kita, dari keluarga kita, dari yang terdekat. Saya yakin lambat laun, karena ini kita gaungkan bahasa ini, lambat laun kita adalah salah satu orang yang ikut peran serta dalam memperbaiki komunikasi atau kata-kata orang Indonesia
yang benar-benar penuh etika sopan santun, yang nantinya Indonesia ke depan tidak ada orang yang ngomong bahasa binatang, tidak ada orang yang ngomong bahasa kelamin, tidak ada orang yang mengumpat. Ya pasti ada, tapi berkurang. Berkurang salah satunya kita bikin gerakan, salah satunya kita bikin dari diri kita, keluarga kita, dan yang terdekat. Semakin banyak, semakin indah. Dan leluhur pasti senang, bahagia. Karena ada orang di antara kita yang ingin memperjuangkan etika sopan santun, ajaran leluhur yang masih ada yang menjaganya. Jangan sampai ajaran para pendahulu yang penuh etika sopan santun, ada permisi, mohon izin, nunduk, dan sebagainya hilang. Mulai dari kita, dari yang terdekat, harus kita jaga ilmu-ilmu leluhur, harus kita jaga karena para leluhur itu sudah mampu mempersatukan Nusantara sebelum terjadi Indonesia. Yang Patih Gajah Mada sudah pernah mempersatukan Nusantara, termasuk Yang Patih Gajah Mada itu sering kita hadiah Fatihah ke beliau. Yang Patih Gajah Mada diberi terang kuburnya, padang kuburnya berikan surga, Al-Fatihah. Sering-sering seperti itu. Karena beliau yang ngawali persatuan Nusantara. Nah, itu. Jadi kita itu jadi orang modern, tapi ngerti terhadap leluhur itu, ngerti banget gitu. Mbak Mi matur suwun, Pak Wahyudin matur suwun, Mas Koko matur suwun, Mas Munaim matur suwun, dan semuanya matur suwun. Jadi kita tahu banget kepada leluhur, pemikiran leluhur itu kita bisa ngeraito. Pemikiran leluhur kita ngeraito. Ngerti terhadap apa yang dipikirkan leluhur kepada kita itu kita ngerti, masih ngerti. Oh, leluhur itu karepe ngene iki. Leluhur itu maunya kepada kita itu seperti ini. Nah, kita ikuti seperti itu. Maunya leluhur itu kita itu seperti apa sih? Ya pasti guyub, rukun, damai, sejahtera. Itu yang tidak gontok-gontokan, yang tidak sikut-sikutan, yang benar-benar mengisi kemerdekaan ini dengan penuh kebaikan. Itu leluhur di alam sana seneng banget. Nggih. Kang Mas Hanan Sudrajat matur suwun, Kang Mas Wahyudin Koko matur suwun, rahayu selalu. Mbak Sugiyati, makasih Mas Wati 466. Karena bahasanya tadi jangan pernah lupa. Mas Hanan makasih ya, Mbak Sugiyati makasih. Yang pengen ngerti dalan uripe ojo lali karo leluhure. Ini kita pegang, bener-bener kita pegang. Yang pengen ngerti dalan uripe ojo lali leluhure. Kalau kita pengen tahu jalan hidup kita, jangan lupa leluhur kita. Dan kenapa kita tidak boleh lupa leluhur? Kalau lupa leluhur, Allah itu enggak ridho. Jadi kalau kita ingat leluhur, Allah suka, Allah seneng gitu. Dan para leluhur itu butuh doa dari yang masih hidup, butuh doa dari cucu-cucunya, termasuk kita. Itu loh. Maka harus 3 hal tadi jangan sampai lupa. Diulang-ulang ini 3 hal. Bangsa yang besar adalah bangsa yang satu, menghargai jasa-jasa para pahlawan. Kita harus menghargai banget, kita hargai para leluhur, itu harus kita hargai. Beliau mengorbankan tenaga, pikiran, nyawa dikorbankan untuk kita hidup enak. Makanya dengan adanya ini berdoa untuk para leluhur. Apa maunya leluhur kita ikutin. Kedua, jaga dan lestarikan budayanya. Ketiga, jaga dan ikuti ajaran para leluhur. Ini penting sekali. Karena leluhur sudah bisa menemukan Tuhan sebelum ada agama masuk di Indonesia. Sudah bisa menemukan tauhid Jawa. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Kang Mas Satala Lovers. Nggih, thank you so much Kang Mas Satala Lovers. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Satala Lovers. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak Fitri makasih, Mbak Dwiki makasih. Berlap sayang. Berlap. Punya mama. Nggih, terima kasih rahayu sekali. Nggih, makasih semuanya. Kang Mas kasih di Jika makasih. Nggih, Kang Mas Dipras matur suwun hadir masih nggih rahayu semuanya. Sehat selamat panjang umur murah rezeki terus sampai 1 juta nggih. Rahayu semuanya rahayu.